Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Suito SEMSI AK CSRS CSRA selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya serta kemudahan yang diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Atia Araja dengan NPM 022722111027, mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Di sini saya akan menjelaskan karangan indah tentang pendekatan fenomenologi dalam penelitian. Fenomenologi adalah sebuah aliran filsafat yang menekankan pada pengalaman langsung dan kesadaran subjektif seseorang terhadap dunia. Fenomenologi berasal dari kata Yunani yaitu painomenon yang berarti apa yang muncul. Fenomenologi merupakan suatu pendekatan filsafat yang menggali makna di balik pengalaman manusia. Dikembangkan oleh Edmund Husserl pada awal abad ke-20. Fenomenologi menekankan pentingnya memahami dunia melalui perspektif subjektif individu tanpa terpengaruh oleh pengetahuan sebelumnya atau asumsi. Melalui pendekatan ini, fenomenologi memungkinkan kita untuk mengeksplorasi makna-makna yang muncul dari pengalaman sehari-hari, serta memahami bagaimana manusia berinteraksi dengan dunia di sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, fenomenologi terus berkembang dan diterapkan dalam berbagai konteks, baik dalam bidang akademis maupun praktis. Fenomenologi memiliki tujuan untuk memahami pengalaman hidup seseorang dengan menggambarkan makna dari pengalaman yang dialami oleh individu. Dalam dunia penelitian, ada juga yang disebut dengan research fenomenologi atau riset fenomenologi yang membahas tentang fenomena. Pendekatan fenomenologi dalam penelitian kualitatif telah menjadi landasan penting bagi para peneliti untuk memahami dan menggali makna mendalam dari pengalaman subjektif individu terhadap berbagai fenomena. Dengan fokus pada pemahaman langsung dari perspektif individu yang mengalami fenomena tersebut. Pendekatan fenomenologi membuka pintu untuk menjelajahi kompleksitas dan kedalaman pengalaman manusia. Dalam karangan ini, saya akan menjelajahi esensi dan kekuatan pendekatan fenomenologi dalam konteks penelitian dan pemahaman manusia. Fenomenologi sebagai pendekatan penelitian yang berakar dalam filsafat menawarkan perspektif unik yang memungkinkan peneliti untuk memahami realitas subjektif individu tanpa terpengaruh oleh interpretasi atau teori sebelumnya. Dengan menempatkan pengalaman individu sebagai fokus utama, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk meresapi esensi dari apa yang dialami oleh individu, bagaimana individu memberikan arti terhadap pengalaman mereka, dan bagaimana pengalaman tersebut membentuk pemahaman dan realitas subjektif mereka. Salah satu aspek yang menarik dari pendekatan fenomenologi adalah penekanannya pada deskripsi yang mendalam dan pemahaman holistik terhadap fenomena yang diamati. Melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis teks, peneliti dapat meresapi setiap nuansa, emosi, dan makna yang terkandung dalam pengalaman individu. Dengan demikian, pendekatan fenomenologi memungkinkan peneliti untuk melihat melampaui apa yang tampak di permukaan dan memahami kompleksitas lapisan-lapisan makna yang terkandung dalam pengalaman subjektif. Pentingnya pendekatan fenomenologi juga terletak pada kemampuannya untuk menggali dimensi-dimensi yang lebih dalam dari realitas manusia. Dengan menempatkan individu sebagai subjek utama, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana individu merespon dan memberikan arti terhadap dunia di sekitar mereka. Dalam konteks penelitian ini, misalnya, pendekatan fenomenologi dalam psikolog dapat membantu dalam memahami bagaimana individu mengalami emosi, persepsi, dan interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari mereka.
Penelitian dengan menggunakan pendekatan fenomenologi memberikan kontribusi yang berharga dalam memperluas pemahaman tentang keragaman pengalaman manusia. Dengan menekankan pada pengalaman subjektif individu, pendekatan ini mengakui bahwa setiap individu memiliki realitasnya sendiri yang unik dan kompleks. Dengan demikian, pendekatan fenomenologi memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana faktor-faktor seperti budaya, latar belakang, dan nilai-nilai pribadi mempengaruhi cara individu memahami dan merespon dunia di sekitar mereka. Selain itu, juga memberikan ruang bagi refleksi dan introspeksi yang mendalam, dengan menuntut peneliti untuk mendekati fenomena dengan pikiran yang terbuka dan tanpa berprasangka. Pendekatan ini mendorong peneliti untuk mempertimbangkan perspektif-perspektif yang berbeda dan untuk memahami kompleksitas dari pengalaman manusia. Dengan demikian, pendekatan fenomenologi tidak hanya memberikan wawasan yang mendalam tentang pengalaman individu, tetapi juga memperluas pemahaman kita tentang diri kita sendiri dan orang lain. Berikut ada beberapa macam penelitian fenomenologi yang sering digunakan. Yang pertama, fenomenologi deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan memahami bagaimana pengalaman subjektif individu terhadap suatu fenomena atau peristiwa. Peneliti mencoba untuk memahami esensi dari pengalaman tersebut tanpa menambahkan interpretasi. Contoh, seorang peneliti melakukan studi fenomenologi deskriptif tentang pengalaman ibu-ibu yang memiliki anak dengan autisme. Peneliti mendeskripsikan secara detail bagaimana ibu-ibu tersebut merasakan tantangan, kebahagiaan, dan perjuangan dalam merawat anak-anak mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Yang kedua, fenomenologi interpretatif. Penelitian ini melibatkan interpretasi lebih lanjut terhadap pengalaman subjektif individu. Peneliti tidak hanya mendeskripsikan pengalaman tersebut, tetapi juga mencoba untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya melalui analisis dan refleksi lebih lanjut. Yang ketiga, fenomenologi eksistensial. Pendekatan ini menekankan pada eksistensi manusia dan pengalaman subjektif dalam konteks kebebasan, tanggung jawab, dan makna hidup. Penelitian fenomenologi eksistensial seringkali melibatkan pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang eksistensi manusia. Yang keempat, fenomenologi hermeneutik. Pendekatan ini menggabungkan elemen-elemen fenomenologi dengan hermeneutika, yaitu studi tentang interpretasi teks dan makna. Penelitian fenomenologi hermeneutik fokus pada pemahaman dan interpretasi makna dalam konteks budaya dan sejarah. Contoh, seorang peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi hermeneutik untuk memahami makna dari pengalaman individu yang mengalami kegagalan dalam hubungan. Maka peneliti menginterpretasikan bagaimana individu tersebut memberikan makna pada kegagalan tersebut dalam konteks pengalaman masa lalu, nilai-nilai budaya, dan harapan di masa depan. Yang kelima, fenomenologi transendental. Pendekatan ini dikembangkan oleh Edmund Husserl dan menekankan pada analisis struktur kesadaran dan bagaimana manusia memberikan makna pada objek di dunia. Yang keenam, fenomenologi psikologis. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi untuk memahami pengalaman subjektif individu dalam konteks psikologis. Peneliti seringkali mempelajari emosi, persepsi, dan pengalaman batin individu dalam penelitian ini. Apa karakteristik utama dari pendekatan fenomenologi adalah sebagai berikut. Yang pertama, fokus pada pengalaman subjektif. Pendekatan fenomenologi menempatkan fokus utama pada pengalaman subjektif individu, di mana peneliti berusaha memahami dunia melalui perspektif individu yang mengalami fenomena tersebut. Yang kedua, penekanan pada makna dan interpretasi. Fenomenologi menekankan pentingnya makna yang diberikan oleh individu terhadap pengalaman mereka. Peneliti fenomenologi tertarik untuk menggali makna subjektif yang terkandung di dalam fenomena yang dialami. Yang ketiga, deskriptif dan mendalam. Pendekatan fenomenologi cenderung melakukan penelitian yang mendalam dan deskriptif terhadap fenomena yang dipelajari.
Peneliti berusaha untuk memahami secara detail pengalaman subjektif individu, struktur kesadaran, dan konteks sosial yang mempengaruhi interpretasi individu. Yang keempat, penekanan pada konteks dan situasi. Fenomenologi memperhatikan konteks dan situasi di mana pengalaman subjektif terjadi. Peneliti memperhatikan bagaimana faktor-faktor kontekstual seperti budaya, nilai, dan pengalaman sebelumnya mempengaruhi cara individu memberikan makna. Yang kelima, pendekatan kualitatif. Pendekatan fenomenologi cenderung menggunakan pendekatan kualitatif dalam pengumpulan dan analisis data. Yang keenam, pendekatan induktif. Fenomenologi sering menggunakan pendekatan induktif di mana teori dan temuan dikembangkan dari data yang terkumpul selama penelitian. Yang ketujuh, reflektif dan interatif. Peneliti fenomenologi sering melakukan refleksi diri dan interaksi dalam proses penelitian. Dalam penelitian fenomenologi, manusia diposisikan sebagai subjek penelitian, bukan sebagai objek penelitian. Dalam melakukan penelitian dengan pendekatan fenomenologi, ada beberapa tahapan yang perlu dilalui. Yang pertama, bracketing, yaitu proses mengidentifikasi dan menahan setiap keyakinan serta pendapat yang sebelumnya telah terbentuk yang mungkin mempengaruhi pengalaman yang akan dikaji. Yang kedua, instituting, yaitu proses yang terjadi ketika peneliti bersikap terbuka terhadap makna yang terkait dengan fenomena oleh mereka yang dialami. Yang ketiga, analyzing, yaitu proses untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan lain sebagainya. Yang keempat, describing, yaitu proses untuk menggambarkan dan mengulas hasil analisis yang telah dilakukan. Kelebihan dari penelitian fenomenologi ini adalah memberikan pemahaman mendalam dan terperinci tentang fenomena yang diteliti, serta menghasilkan data yang kaya dan unik. Namun, kelemahannya adalah adanya subjektivitas dalam penelitian ini sehingga realitabilitas dan validitas dapat menjadi tantangan. Kesimpulannya, pendekatan fenomenologi dalam penelitian melibatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman subjektif individu terkait dengan fenomena yang diteliti. Tahapan-tahapan seperti penetapan fokus penelitian, pemilihan partisipan, pengumpulan data, analisis data, deskripsi fenomena, interpretasi, dan penyusunan laporan penelitian menjadi kunci utama dalam menjalankan pendekatan ini. Pendekatan fenomenologi bukan hanya sekedar metode penelitian, tetapi juga sebuah jendela menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang diri sendiri, orang lain, dan dunia sekitar. Melalui pendekatan ini, kita dapat merasakan kehadiran makna di setiap detik kehidupan. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.